Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak kenikmatan-kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, sehingga pada sore hari ini atau malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul kembali di dalam majelis ilmi yang sempat libur, terhenti karena fokus untuk taqarrub ya Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita pada hari ini melanjutkan kembali pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak santri-santri kecil ya. Moga-moga jadi wong soleh-soleh kabeh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, babur riba. Bab menjelaskan tentang riba. Hadis yang ke-849 diriwayatkan dari Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar ribai wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahi wa qala hum sawaun, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat orang-orang yang terlibat di dalam praktek riba. Siapa saja itu? Akilur riba, orang yang memakan harta hasil riba. Yang kedua, wa muwakkilahu, orang yang menjadi perantara, orang yang menjadi wakil, orang yang mewakili terhadap pelaku riba. Wa katibahu, dan notarisnya atau orang yang menjadi sekretarisnya, tukang catatnya. Wa syahidahi, dan orang yang menyaksikan proses akad yang memiliki unsur riba. Wahum sawaun, mereka semua, kata Kanjeng Nabi, sama saja pada baik. Rawahu Muslim. Jadi menurut Jabir, diriwayatkan dari Jabir dalam hadis ini, dia pernah mendengar, dia menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi pernah melaknat orang-orang yang terlibat di dalam riba. Lalu apa yang dimaksud dengan riba? Kalau kita lihat dalam perspektif fikihnya, ilmu fikihnya atau hukum Islamnya, ar-riba lughatan az-ziyadah. Lughat atau riba secara bahasa itu tambahan, kelebihan, az-ziyadah. Jadi kalimat atau kata riba
itu sama dengan maknanya adalah az-ziyadah, tambahan. Itu dalam arti bahasanya, lughatnya. Wa syar'an, dan makna dalam perspektif syaraknya menurut fikih, apa yang dimaksud dengan riba itu? Fadlu kholin an iwadin fi muawadati malin bimalin. Jadi yang dimaksud dengan riba secara syarak itu adalah tambahan atau kelebihan tanpa imbalan yang sah. Tanpa imbalan yang sah dalam transaksi pertukaran harta. Ada kelebihan dari hasil transaksi, ada keuntungan, tetapi keuntungannya itu tidak mendapatkan legitimasi dari syariat. Itu yang dinamakan dengan riba. Bagaimana kalau ada keuntungan atau ziyadah tambahan tapi dalam perspektif syariatnya mendapatkan legalitasnya, artinya dibenarkan, maka az-ziyadah itu tidak termasuk dalam kategori riba. Jadi mengambil kelebihan tanpa hak, tanpa ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang dimaksud dengan riba secara syar'an, secara perspektif fikihnya. Tapi dalam kajian fikih itu bisa disimpulkan cuma dua saja sebenarnya. Pertama adalah riba dalam hutang piutang, yang kedua riba bil bay' atau riba dengan jual beli. Nah, riba jual beli ini nanti ada dua macam. Ada riba yang riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl itu maksudnya adalah riba turahan. Saya beli emas 1 kilo dibayar emas 2 kilo misalnya. Nah, itu namanya riba fadl. Ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu dibayar tanpa ada yad dan biadin, tanpa ada serah terima. Saya kasihkan emas, bayarnya yang satunya nanti. Tidak sesegera itu, tidak ada yad dan biadin. Itu namanya riba nasi'ah. Kenapa riba itu menjadi sesuatu yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan? Karena di dalamnya mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, riba itu berakibat pada mematikan ekonomi real. Dalam praktek riba itu akan muncul akibat-akibat yang ditimbulkan. Apa itu misalnya? Misalnya perputaran uang hanya berputar pada orang-orang kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu diakibatkan oleh riba. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatu wa sab'una baban aisaruha mislu ayyankiha ar-rajulu ummahu wa in arbar riba irdur rajuli al-muslimi. Wa Ibnu Majah mukhtasaran wal Hakim bitamamihi wa sahahahu. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, ar-riba salasatu wa sab'una ribaban, bahwa riba itu ada 73 bab, ada 73 pintu, ada 73 macam, atau ada 73 pintu masuknya untuk praktek-praktek yang di dalamnya bisa terjerumus terhadap riba. Aisaruha mislu ayyankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling ringan, riba yang paling ringan itu dosanya seperti halnya seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita sudah bisa membayangkan bagaimana tingkat dosanya seorang laki-laki, seorang anak yang menikahi ibunya sendiri. Itu dosa kecilnya. Wa aina arbar riba irdur rajulu al-muslimi. Dan paling tinggi-tingginya riba, itu arbar riba yang paling puncak itu adalah irdur rajul al-muslim. Sama seperti halnya menghilangkan
kehormatan seorang laki-laki yang muslim, merusak kehormatan orang muslim, itu dosanya juga dosa sangat besar sekali. Dan ini dosa yang seperti itu sama seperti hanya setingkat dengan riba yang paling tinggi. Ini mengingatkan bahwa riba itu mengandung unsur yang tidak main-main, jangan dianggap sepele. Oleh karenanya dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u al-wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin wa la tushiqqu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Muttafaqun alaih. Dari Sa'id ibnu Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mithlan bimithlin. Jangan kamu jual emas dengan emas kecuali sepadan. Harus sama. Emasnya 20 karat ya harus dibayar dengan emas 20 karat. Emasnya segram harus dibayar 1 gram. Jadi kadarnya harus sama, timbangannya juga harus sama. Itu yang dimaksud dengan mislan bimislin. Wala sub'adha ala ba'din, dan tidak diperbolehkan menambahkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Wala tabi'u al-wariqa bil wariqi illa mislan bimislin. Begitu pula tidak boleh menjual perak dengan perak kecuali sepadan, sama. Wala sub'adha ala ba'din, dan tidak boleh menambahkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wala tubi'u minha ghaiban binajirin, dan tidak boleh menjual perak yang ada dengan perak yang belum ada atau yang tidak ada. Satunya sudah membawa peraknya, yang satunya lagi apakah penjualnya atau pembelinya belum membawa peraknya. Ukurannya sama tapi belum ada di dalam tempat akadnya. Itu termasuk kategori riba. Ghaiban binajizin. Ini hadis ini mengartikan, bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli yang antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli itu sama bentuknya. Kalau berbeda, yang satunya emas, yang satunya duit, berarti beda barang. Yang satunya emas, yang satunya gandum, berarti beda barang. Yang satunya emas, yang lainnya perak, berarti beda barang. Nah, kalau di dalam hadis ini, yang dimaksud dalam hadis ini adalah beli emas dengan emas, beli perak dengan perak. Nah, itu catatannya adalah wala tafishu ba'dha ala ba'din. Tidak boleh melebihkan sebagian dengan sebagian yang lain. Saya siap menjual emas yang saya miliki karena Anda tertarik dengan emas milik saya. Sebab apa? Di dalamnya ada tulisan halo halo Bandung misalnya. Punya emas batangan, emasnya itu dikurik, ada gambar ada gambar pohonnya misalnya. Yang satunya emasnya tidak ada ulekannya atau tidak ada garis-garisnya, sehingga saya tertarik dengan emas yang Anda miliki. Nah, itu bisa dibeli dengan emas lagi, tapi catatannya adalah emas yang dibeli, yang akan saya beli tadi, itu harus dibayar dengan emas yang sepadan, harus 24 karat, jumlahnya itu jumlah timbangannya juga harus sama. Dan juga tidak diperbolehkan jual beli wala tabi'u minha ghaiban binajirin. Jual beli yang ghaib dengan yang hadir, syaratnya jual beli itu barangnya ada. Tidak boleh barangnya tidak ada, atau barangnya masih dalam pesanan keukuran yang sudah jelas, maka itu dikategorinya adalah
kategori benda yang ada, namanya akad pemesanan. Nah, kalau akad pemesanan itu barang yang satunya belum ghaib tapi sudah tergambarkan. Nah, ini kalau misalnya tidak tergambarkan sama sekali, maka dalam syarat jual belinya itu tidak sah. Nah, kalau tidak sah yang demikian ini, kenapa tidak sah? Itu masuk dalam kategori riba. Karena syarat jual beli itu harus ada barang yang hadir. Yang kedua, jual beli barang yang ghaib dengan yang hadir, itu kategorinya adalah kategori riba. Ada satu hadis lagi. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu bidzabi wal fiddatu bil fiddati wal barru bil barru wasya'iru bis sya'iri wat tamaru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawaun bisiwain yadan biyadin fa idza ikhtalafa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin rawi Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzahab bidzahab." Jual beli emas dibeli dengan emas. Fiddah perak dengan perak. Albir dengan bir, asyair atau gandum dengan gandum. Tamar korma dibeli dengan korma. Al-milhu atau garam dibeli dengan garam. Itu boleh saja. Asalkan mislan bimislin, asal sama jumlahnya dan jenisnya sama. Ya dan biadin, dan juga harus ada serah terima. Fa idza ikhtalafa hadhil asnaf, kalau ternyata berbeda, emas dibeli dengan gandum, emas dibeli dengan beras, emas dibeli dengan uang dan seterusnya, berbeda asnaf. Fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan jual beli sebagaimana engkau kehendaki. Boleh yang uangnya lebih banyak, emasnya sekilo misalnya, uangnya lebih banyak, dan seterusnya. Berasnya harus 5 kintal, emasnya hanya sekilo misalnya. Itu boleh-boleh saja. Asalkan catatannya adalah ya dan biadin, harus ada serah terima. Kalau tidak ada serah terima, maka kategorinya adalah kategori riba. Wan Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.